Halo para penabung di bank, seperti aku duga, saya beberapa hari lalu bilang, dengan masuknya uang segar 200 triliun oleh Menteri Keuangan ke bank-bank pemerintah, maka bunga deposito dan tabungan akan turun. Dan benar, hari ini saya buka tabungan deposito, bunga bank sudah turun. Ya, jadi 200 triliun yang dimasukkan ke bank pemerintah berakibat bunga bank menjadi turun. Penghasilan Anda dari deposito dan buku tabungan jadi berkurang. Itulah akibat dicairkannya 200 triliun untuk bank-bank pemerintah. Karena apa? Bank pemerintah kebanyakan duit. Karena kebanyakan duit, maka dia tidak butuh lagi duit kamu. Ataupun kalau duit kamu butuh, bunganya dikurangin. Saya sudah mengatakan ini hari pertama begitu Menteri Keuangan mengatakan akan mencairkan 200 triliun kepada bank pemerintah. Dan hari ini saya pas mulai buka deposito, bunganya sudah turun. Pengorbanan atau perjuangan atau apa ini? Ini dampaknya ke likuiditas naik, cost of fund jadi turun. Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya katanya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Nah, biar dia belanja lagi. Kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan. Saya setuju dengan pernyataan Bapak Menteri Keuangan bahwa teks amnesti tidak boleh terlalu sering karena itu akan mendorong para pengusaha untuk menunggu teks amnesti dan tidak mengungkapkan income-nya secara benar. Namun kalau uang perlu, minjam pun jadi. Kalau negara lagi perlu uang, minjam pun jadi. Makanya teks amnesti adalah satu solusi yang terbaik. Teks amnesti adalah salah satu solusi yang terbaik. Teks amnesti bukan pembebanan pajak, tapi mendorong orang untuk mengaku jujur apa pajak terutang atau pajak yang harusnya dia bayar agar dia bayar dan negara akan memaafkan dia. Jadi masyarakat jangan menganggap teks amnesti itu pembebanan. Justru teks amnesti itu pengungkapan sukarela, volunteer, ya. Karena kalau menunggu diperiksa kantor pajak, apalagi uang di luar negeri, tidak akan dapat hasilnya. Harusnya bayar 22% PPh badan, akhirnya nol karena tidak bisa diperiksa, tidak ketahuan. Tapi dengan sunset policy negara bisa dapat 5-7%. Okay? Sebagai contoh, pada waktu pengungkapan sunset policy tahun 2016, negara dapat 114,54 triliun dari orang-orang secara sukarela membayar. Kemudian sunset policy 2006 7,46 triliun. Kemudian pada program pengungkapan sukarela 2022 negara dapat 61 triliun. Jadi negara bisa dapat ratusan triliun dari orang yang secara rela mengaku bersalah. Oke? Program teks amnesti ini pertama kali Hotman usulkan ke Bapak Prabowo Presiden RI di Istana Negara di Bogor, Istana Bogor pada Desember 2024, dan Bapak Presiden sangat tertarik. Bahkan ajudannya suka cerita bahwa di mobil Pak Presiden suka membahas teks amnesti yang diusulkan oleh Hotman. Ya, jangan-jangan gara-gara itulah tiba-tiba ada draft perundang-undangan teks amnesti yang sekarang menunggu giliran di DPR untuk disahkan. Jangan-jangan. Jadi sekali lagi, Bapak Menteri Keuangan, daripada kita minjam begitu banyak pengangguran, kita perlu uang. Biarkan orang-orang yang secara sukarela mau mengungkapkan dia punya harta kekayaan yang belum dimasukkan dalam SPT, sukarela membayar kepada negara, bukan pembebanan pajak yang baru. Sekali lagi, teks amnesti sangat perlu pada saat negara butuh uang, ya.
Dan Bapak Presiden sangat tertarik dengan usulan Hotman ini waktu ketemu beliau di Istana Negara. Dan satu hal, kenapa Hotman tahu sunset policy? Karena sejak beberapa kali tax amnesty Hotman selalu dipakai oleh kantor pajak sebagai ikon. Kenapa Hotman dipakai sebagai ikon? Katanya kalau Hotman ikut dalam program-program kampanye waktu itu, cewek-cewek bagian accounting pada datang. Fans Hotman itu jutaan. Jadi pada datang karena ada Hotman. Saya mendukung program Bapak Prabowo dan Bapak Menteri Keuangan. 2 tahun ada tax amnesty itu akan memberi insentif pada orang-orang untuk kibul-kibul, karena dia akan pikir 2 tahun lagi ada tax amnesty lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus. Tapi saya akan pelajari seperti apa proposalnya. Tapi sebagai ekonom untuk saya sih tidak terlalu appropriate, dia terlalu pas lah. Jadi yang pas adalah ya jalankan program-program pajak yang betul, koleksi yang betul. Kalau lihat salah dihukum, tapi kita jangan meres gitu. Jadi harus perlakuan yang fair terhadap pembayar pajak. Dan kalau udah punya duit ya dibelanjain kira-kira. Bapak Menteri Keuangan mengatakan sampai Agustus 2025 APBN telah defisit 321,6 triliun. 321,6 triliun. Jumlah yang sangat besar. Bayangkan betapa beban negara sangat besar. Makanya saya berulang-ulang mengatakan cepat keluarkan undang-undang tax amnesty. Saya yakin kalau syarat-syaratnya tepat dilakukan, kalau tax amnesty dilakukan dengan tepat, negara bisa dapat 25 triliun. Ya, kalau dilakukan dengan benar. Terlalu banyak uang pengusaha, uang hasil ekspor, ya. Bukan ditransfer ke Indonesia, tapi ditransfer ke rekening-rekening di luar negeri. Pejabat yang masih menjabat maupun sudah pensiun, banyak yang kaya raya, super kaya raya, tapi tidak ada yang masuk SPT karena hasilnya dari berbagai sumber legal dan illegal. Demikian juga perorangan, ya. Jadi sekali lagi, tax amnesty adalah salah satu cara paling tepat untuk negara mendapatkan uang. Karena rakyat butuh uang, pengangguran di mana-mana, kemiskinan sudah menurut Bank Dunia sudah melebihi 100 juta penduduk miskin Indonesia. Ya, tax amnesty bukan membebani baru masyarakat, karena itu hanya secara sukarela orang yang merasa duitnya belum dimasukkan dalam SPT, belum dibayar pajaknya, sukarela. Apa salahnya? Sekali lagi Pak Menteri Keuangan, segera keluarkan tax amnesty. Tax amnesty ini saya pernah usulkan pertama kali dengan Bapak Presiden Prabowo di Istana Bogor pada Desember 2024, dan beliau sangat tertarik, sangat antusias. Bahkan ajudannya pernah menelpon saya mengatakan, Pak Presiden kemarin bahas tentang tax amnesty yang diusulkan oleh Hotman di dalam mobil pada saat mau kerja. Bayangkan dia sangat tertarik, okay? Karena memang itu usul yang sangat tepat. Saya beberapa kali membantu pemerintah sebagai ikon waktu kampanye tax amnesty dari mulai tahun 2016. Kenapa? Karena katanya kalau Hotman ikut dalam kampanye, cewek-cewek pada datang, bagian accounting, cewek-cewek, manajer-manajer pada datang, pengen ketemu Hotman. Halo Pak Menteri Keuangan, ingat 25 triliun bisa masuk dari tax amnesty. Segera golkan undang-undang tax amnesty.